Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat perempuan bangsa, juga seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kali ini kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang teramat mulia. Dan alhamdulillah, beberapa hari ini kita bisa melaksanakan segala ibadah di bulan yang suci ini, dan semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hari-hari ini warga masyarakat Demak sedang mendapatkan ujian, yaitu adanya banjir bandang di beberapa daerah dan banjir yang hampir merata di seluruh Kabupaten Demak. Semoga segala ujian yang kita terima berupa bencana alam banjir itu tidak mengurangi rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa bisa bersabar, bisa ikhlas, bisa ridho terhadap segala apapun yang Allah berikan kepada kita, baik hal baik maupun hal buruk. Hal apapun yang Allah berikan, kita akan terima dengan ikhlas dan ridho, karena pada hakikatnya semua hal yang kita terima, walaupun di mata kita itu tidak enak, walaupun di mata kita itu tidak baik, tapi hakikatnya itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Semoga segala musibah, segala ujian yang kita terima di bulan Ramadan ini mendapatkan hikmah yang besar, sehingga nantinya kita akan tahu, tidak pun di dunia kita temui, insya Allah di akhirat akan kita temui, kalau hati kita senantiasa selalu bersabar, selalu ikhlas, selalu ridho terhadap apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan pada bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat perempuan bangsa, juga seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita isi dengan segala kebaikan. Jadi kita awali semuanya dengan niat yang baik, hati yang baik, akhlak yang terus menerus kita perbaiki, kemudian tingkah laku yang baik, amalan-amalan yang baik. Jangan sampai setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari hanya kita buang sia-sia dengan melakukan hal-hal yang tidak penting, dengan melakukan hal-hal yang justru malah buruk, hal-hal yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur-umur kita seperti ini sudah bukan umur yang masih muda lagi. Sudah harus lebih belajar apa artinya puasa itu. Puasa itu tidak hanya mencegah lapar dan dahaga. Puasa itu adalah pengekangan jiwa, pengekangan hawa nafsu. Bahkan perkara yang halal pun tidak boleh, apalagi yang haram. Yang halal, makanan yang halal, kita harus kekang, kita harus tahan, tidak kita turuti. Hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dalam ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita tahan, apalagi yang haram, hal-hal yang tidak baik. Berbicara tidak penting, membicarakan aib orang lain, bahkan mengeluarkan kata-kata yang justru malah itu menjadi hal buruk, menyakiti orang lain, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tangan kita gunakan untuk mengambil hak-hak orang lain umpamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu harus kita hati-hati, kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan, kita harus selalu berhati-hati dalam menjalani detik demi detik, waktu demi waktu. Utamanya di bulan yang sangat suci ini, jangan sampai kita mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Jadi apa? Ya sebaliknya, kita harus bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Laksanakan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Semisal rutinitas ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah, menyiapkan makanan, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, kita sudah laksanakan dengan baik. Setiap waktu-waktu yang kosong kita isi dengan tadarus Al-Quran, mungkin belajar ilmu agama yang lebih, bisa lewat apapun
yang terpenting adalah niat baik kita untuk mendapatkan ilmu utamanya di bulan Ramadan ini. Setiap waktu yang kosong, ketika melaksanakan semua kegiatan-kegiatan, alangkah baiknya kalau lisan kita hiasi dengan bacaan sholawat sebanyak-banyaknya, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan alangkah baiknya ketika semua hal-hal yang baik yang kita lakukan hari demi hari di bulan Ramadan ini, nantinya setelah Ramadan akan kita lakukan terus-menerus karena sudah menjadi hal yang terbiasa. Malam yada' qaul az-zur wal kadhib wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Bahwasanya ketika kita tidak bisa meninggalkan qaul az-zur, perkataan yang buruk, wal kadhib, dan perkataan yang bohong, wal 'amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang semacam itu, falaisa lillahi, maka Allah itu tidak membutuhkan apa ya, hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu, laparmu Allah tidak membutuhkan itu. Artinya apa? Walaupun kita berpuasa meninggalkan minum, tetapi apa yang kita lakukan masih buruk, lisan kita masih buruk, perbuatan kita masih buruk, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan itu. Karena pada hakikatnya ketika kita mau meninggalkan hawa nafsu yang halal, maka bahwasanya teramat penting kita harus meninggalkan hawa nafsu yang haram. Kira-kira seperti itu, sahabat-sahabat perempuan bangsa dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.